Pembahasan bagian 2. Namun sebelumnya, selamat datang di channel buku online yang ringkas, padat, dan bermakna. Bagi kalian yang telah lama mengikuti, terima kasih. Terima kasih atas subscribe, terima kasih atas super thanks, like, komen, dan dukungan tak terhingga. 12. Mosi integral Natsir dan terbentuknya Negara Kesatuan. Mosi integral yang diajukan Natsir pada 3 April 1950 menjadi tonggak sejarah penyatuan kembali Indonesia ke dalam Negara Kesatuan. Dalam situasi politik pasca konferensi meja bundar, bentuk negara federasi, RIS, banyak ditentang karena dianggap melemahkan persatuan bangsa. Natsir, dengan dukungan suara moral dan politik, tampil di parlemen membawa satu gagasan cemerlang, membatalkan bentuk federal dan mengembalikan Republik Indonesia dalam bentuk kesatuan. Mosi ini bukan sekadar strategi politik, tapi manifestasi dari visinya tentang keutuhan nasional. Setelah mosi diterima, Soekarno menunjuk Natsir sebagai Perdana Menteri. Ia segera memanggil pulang para pejuang, mengintegrasikan wilayah, dan merancang kebijakan-kebijakan penting, termasuk pelajaran agama di sekolah, sebagai upaya membentuk karakter bangsa yang religius dan beradab. 13. Perdana Menteri Negara Kesatuan. Menjabat sebagai Perdana Menteri pertama dalam sistem kesatuan, Natsir harus menghadapi berbagai kritik, baik dari luar maupun dalam tubuh koalisinya sendiri. Kelompok dari Yogyakarta merasa diabaikan dalam susunan kabinet, sementara lawan-lawan politiknya mempertanyakan keputusannya untuk tidak membagi kekuasaan secara merata. Bahkan rekan-rekan dari Masyumi tak semuanya sepakat dengan arah kebijakannya. Namun Natsir tetap tenang, memilih integritas dan prinsip sebagai fondasi kepemimpinannya. Ia tidak terjebak pada kompromi politik murahan. Visi moral yang dipegangnya memancar dalam keputusan-keputusannya, termasuk pendekatan persuasif terhadap kelompok separatis dan langkah konkret dalam pembangunan pendidikan berbasis agama. 14. Otonomi Aceh. Komitmen Natsir terhadap keadilan daerah terlihat jelas dalam responsnya terhadap aspirasi rakyat Aceh yang ingin status keistimewaannya diakui kembali. Ketika Aceh diturunkan statusnya menjadi bagian dari Sumatera Utara, terjadi gejolak dan kekecewaan. Mosi DPRD Aceh dan suara rakyat disambut Natsir dengan penuh empati. Ia menolak anggapan bahwa Perpu nomor 5/1950 menjadi penghalang, bahkan berusaha meyakinkan bahwa perjuangan Aceh harus diteruskan secara legal dan damai. Dalam berbagai pertemuan dan komunikasi dengan Gubernur Aceh, Natsir menegaskan pentingnya pengakuan historis terhadap peran Aceh dalam perjuangan kemerdekaan. Meski tak sempat menuntaskan misi ini karena pergantian kabinet, usahanya menjadi pondasi bagi status istimewa Aceh di kemudian hari. Pertama belas, Natsir memilih mundur dari kursi Perdana Menteri ketika prinsip yang ia pegang tak lagi sejalan dengan arah politik pemerintah. Perbedaan pandangan yang mencolok dengan Soekarno, khususnya mengenai hubungan dengan Belanda dan soal konstitusi, menjadi titik balik. Ia tidak ingin menjadi pemimpin formalitas yang kehilangan arah dan prinsip. Dengan sikap tenang namun tegas, ia menyerahkan mandatnya. Langkah itu bukan bentuk kekalahan, tapi justru pembuktian bahwa politik dapat dijalani dengan elegan dan penuh harga diri. Dalam berbagai catatan, ia dikenang sebagai pemimpin yang main tenis tanpa net, simbol dari kejujuran dan keterbukaan dalam setiap laku kepemimpinan. 16. Presiden umat Islam alam Islami. Setelah tak lagi aktif di pemerintahan, Natsir menjelma menjadi tokoh dunia Islam yang disegani dan dihormati oleh ulama dan pemikir global. Dalam forum-forum internasional seperti Muktamar Alam Islami, ia tampil sebagai pemersatu gagasan, mengusung ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas negara dan mazhab. Bersama Maududi dan An-Nadwi, ia merumuskan strategi kebangkitan Islam global yang tidak ekstrim, tetapi berakar kuat pada syariat. Ia pun mengkritik propaganda media asing dan menjaga independensi muktamar dari agenda politik luar. Bahkan ketika menunaikan haji, keberangkatannya tak sekadar ibadah, melainkan simbol pengaruh spiritual yang mendalam bagi umat. 17. Sumbangan Islam bagi perdamaian dunia. Bagi Natsir, Islam tidak hanya relevan di masjid, tapi juga mampu menjadi kekuatan etis dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan adil. Ia menolak anggapan bahwa negara Islam adalah negara agama yang otoriter. Sebaliknya, ia membayangkan negara yang berakar pada prinsip Islam, keadilan, persaudaraan, dan kebebasan berpikir. Ia mengajak umat Islam tidak terus-menerus menyalahkan tetangga,
tetapi introspeksi dan memperbaiki kualitas hidup. Melalui pidato, tulisan, dan diplomasi, ia menyuarakan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Pandangannya sangat dihargai oleh pemimpin dunia, karena selalu menawarkan jalan tengah, bukan permusuhan. 18. Islam dan politik. Islam bagi Natsir adalah sumber nilai yang tak boleh terpisah dari praktik politik dan kenegaraan. Ia memandang politik sebagai medan perjuangan etis, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Dalam menghadapi penindasan, ia menyerukan pembelaan terhadap yang tertindas dengan kepala dingin dan semangat kebebasan yang bertanggung jawab. Islam tak hanya mengatur ibadah, tetapi memberi arah moral dalam membuat keputusan politik dan sosial. Bagi Natsir, pemimpin harus menjadi teladan, bukan sekadar penguasa. Ia membuktikan bahwa keberpihakan pada rakyat bisa sejalan dengan loyalitas pada nilai-nilai Islam. 19. Menyongsong pemilihan umum. Natsir menyambut pemilu sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Dalam suasana demokrasi yang ultra-demokratis, ia menekankan pentingnya strategi politik yang cerdas namun tetap bermartabat. Ia mengajak umat Islam untuk membangun persatuan yang kokoh, tidak terjebak pada polarisasi internal. Masyumi dibangun sebagai benteng di hati rakyat, bukan hanya papan nama di kertas suara. Ia menyerukan agar perjuangan tidak berhenti hanya karena hasil pemilu, sebab perjuangan hakiki adalah membangun karakter umat. Ia juga mengingatkan agar umat tidak serakah, cukupkan apa yang ada, dan jaga integritas dalam ikhtiar politik. 20. Dalam pangkuan Al-Quran Pancasila akan hidup subur, Natsir percaya bahwa Pancasila hanya akan bermakna jika dilandasi oleh semangat nilai-nilai Al-Quran yang luhur. Ia menolak pemaknaan sekuler terhadap Pancasila dan mendorong tafsir yang religius, toleran, dan membumi. Menurutnya, toleransi tertinggi adalah mengakui kontribusi Islam bagi dasar negara tanpa harus menyingkirkannya dari ruang publik. Ia juga mengingatkan agar umat tidak terburu-buru, menyontek atau meniru sistem asing, menyonis, yang tidak sesuai dengan akar budaya dan keyakinan bangsa. Bagi Natsir, Pancasila dan Islam bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disinergikan. 21. Khitah umat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natsir menegaskan bahwa umat Islam harus memiliki kompas sikap yang jelas dalam hidup bernegara, berakar pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ia membela kebebasan beragama dengan tegas, menyatakan bahwa Islam tidak pernah memaksa keyakinan dan memberi ruang hidup bagi semua kelompok. Ia mempertanyakan apakah ada sistem lain yang lebih adil daripada Islam dalam memperlakukan kelompok minoritas. Dalam membangun negara, umat Islam tidak boleh ragu membawa kontribusi terbaiknya, tetapi juga harus siap berdialog dengan semangat toleransi dan cinta tanah air. 22. Tafsir Asas Masyumi. Bagi Natsir, Masyumi bukan sekadar partai politik, melainkan representasi ideal perjuangan umat Islam dalam bingkai demokrasi dan konstitusi. Ia menyampaikan bahwa pegangan utama Masyumi adalah ajaran Islam yang murni dan tidak dipolitisasi. Tugas utama partai adalah membimbing umat untuk kembali berpegang teguh pada tali agama Allah. Natsir menekankan bahwa kewajiban sosial dan moral lebih besar daripada sekadar menuntut hak. Ia mendorong kader-kader Masyumi agar memulai perubahan dari diri sendiri, menghidupkan semangat agoge, pendidikan karakter, serta menjauhi pemaksaan dan pendekatan otoriter. Masyumi hadir sebagai gerakan yang memperjuangkan nilai keadilan, ukhuwah, dan misi kemanusiaan lintas batas. 23. Hukum Islam terhadap komunisme. Natsir memandang komunisme sebagai ideologi yang bertentangan secara total dengan Islam, baik dari sisi teologi, moral, maupun nilai kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa komunisme adalah agama tersendiri yang menuhankan materi dan mengaburkan dimensi spiritual. Dalam kacamata hukum Islam, komunisme digolongkan sebagai kekufuran karena menghapus peran Tuhan, menolak wahyu, dan mengabaikan nilai-nilai moral. Ia menyoroti abrogansi akal dalam komunisme yang menjadikan manusia sebagai satu-satunya standar kebenaran. Oleh sebab itu, perjuangan melawan komunisme harus dilakukan dengan tegas, bukan hanya secara politik, tetapi juga ideologis dan spiritual. 24. Sekularisme atau agama. Natsir menolak dikotomi palsu antara agama dan negara, serta menggugat ide sekularisme yang menafikan peran agama dalam kehidupan publik. Dalam kritiknya terhadap All Indonesian Party,
dan wacana-wacana liberal pasca kemerdekaan, ia menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh ditafsirkan secara sekuler. Ia mengajak masyarakat kembali kepada tuntunan ilahi, karena hanya dengan nilai wahyu bangsa ini bisa bertahan dari krisis moral dan kekacauan ideologi. Bagi Natsir, agama adalah sumber inspirasi utama dalam membangun peradaban, bukan hambatan. Ia mengajak semua elemen bangsa untuk berhenti berkonfrontasi dan mulai menata arah kebangsaan yang berlandaskan iman dan akhlak. Terima kasih sudah berlangganan channel Buku Online. Terima kasih telah subscribe, like, komen, cinta, dan dukungan kalian. Nantikan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Pastikan kalian membaca lengkap buku biografi Muhammad Natsir, Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan, karya Lukman Hakim, penerbit Pustaka Al-Kautsar.